Dan apa saja yang kamu infakkan atau kamu nazarkan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Secara ringkas dan kontekstual, ayat ini memberikan penjelasan tentang infak dan nazar, dua bentuk ibadah harta yang sangat mulia dalam Islam. Allah mengingatkan bahwa setiap pengeluaran yang diniatkan karena Allah, baik yang terlihat maupun tersembunyi, tidak akan luput dari ilmunya Allah yang maha meliputi. Infak adalah mencakup segala pengeluaran di jalan Allah, baik wajib, zakat, maupun sunnah, sedekah. Nazar adalah janji atau komitmen pribadi untuk melakukan suatu bentuk ibadah, jika terjadi sesuatu yang diharapkan. Allah menegaskan bahwa semua itu dicatat dan dihargai, selama diniatkan ikhlas. Namun, jika dilakukan dengan riya atau kezaliman, maka amal tersebut tidak hanya sia-sia, bahkan pelakunya tidak akan mendapat pertolongan apapun di sisi Allah. Bagaimana penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini? Pertama, tafsir Ibnu Katsir. Allah mengetahui semua infak, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Jika dilakukan karena Allah, maka akan diganjar pahala besar. Jika dilakukan dengan niat buruk atau kezaliman, maka pelakunya tidak akan mendapatkan pertolongan. Kedua, tafsir Al-Jalalain. Infak atau nazar yang dilakukan oleh orang beriman akan dicatat. Tetapi, bagi orang zalim, yang memalingkan niat dari Allah atau melakukan kezaliman dalam urusan harta, mereka tidak punya siapapun yang bisa menolong mereka dari murka Allah. Ketiga, tafsir Al-Muyassar. Allah menegaskan bahwa setiap pengeluaran harta dan janji dalam bentuk nazar dicatat oleh Allah. Dan bagi siapa yang menyalahi perintah Allah, berlaku zalim, dan menyembunyikan niat buruk, maka tidak akan ada yang bisa membela mereka dari azab Allah. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari ayat ini adalah 1. Allah Maha Tahu niat di balik amal. Tidak ada infak atau nazar yang sia-sia jika diniatkan karena Allah, meskipun tidak diketahui manusia. 2. Jangan berinfak karena ria atau pencitraan. Infak bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi ketulusan hati dan kejujuran niat. 3. Hati-hati dengan nazar. Jangan menjadikan nazar sebagai alat tawar-menawar dengan Allah. Jika bernazar, harus ditepati. Lihat Quran Surah Al-Insan ayat 7. 4. Zalim membatalkan amal. Kezaliman, baik kepada sesama atau dalam niat yang tidak lurus, bisa menghapus nilai amal dan menghilangkan pertolongan Allah. Kesimpulannya adalah, bahwa Surah Al-Baqarah ayat 270 adalah pengingat bahwa amal bukan sekadar aktivitas lahiriah, tetapi spiritualitas batiniah. Infak dan nazar harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan pengawasan Allah. Jangan menunggu pujian manusia, karena Allah, yang paling adil dalam menilai dan memberi balasan.